Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman gue sekalian di channelnya Pojok Mustanir. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kembali yang lagi hot, yang lagi menggemparkan dunia ini ya teman-teman sekalian, dimana kita samarkan saja bahasanya supaya tidak kena teguran YouTube ya gengs. Kaum lagi bete ya. Kaum lagi bete yang lagi dipopulerkan oleh artis, kemudian politik, kemudian atlet. Wah, bermacam kalangan supaya apa? Supaya dia itu diakui dan bisa dilegalisasi ya teman-teman sekalian. Sudah banyak sekali negara-negara yang melegalkan kaum lagi bete ini gitu. Namun kebayang nggak kalau misalkan si aktivis lagi betenya ini yaitu para pemuka agama, gengs. Kalau misalkan agamanya Kristen ya pendeta, kemudian kalau misalkan Buddha ya biksu gitu. Kalau misalkan Islam ustadz gitu. Dan ada teman-teman yang mempopulerkan lagi bete ini, si kalangan lagi bete ini oleh para pemuka agama, gengs. Kita akan bahas teman-teman di pojok ini. Oke teman-teman sekalian, sebelum ke pembahasan, kita akan kupas dulu si lagi bete ini, awal mula pergerakan lagi bete ini, yaitu perjuangan lagi bete ini, yaitu digagas oleh salah satu tokoh, yaitu tokoh lagi bete ya, si Henry Gerber, yaitu aktivis pertama pendiri Society for Human Rights pada tahun 1924 ya. Organisasi ini yaitu melindungi hak-hak gay pertama di dunia, guys, dan menyebar ke seluruh dunia. Awalnya dari Amerika, teman-teman sekalian, dari bapaknya demokrasi itu, asosiasi itu, teman-teman sekalian. Yang pertama, Stanley Underhill, seorang pendeta di gereja Anglikan di Inggris. Dia itu sampai sekarang profesinya masih seorang pendeta, guys. Bahkan dari cerita-cerita kelamnya itu dari semenjak kecil, dari mulai dia kecil beranjak dewasa itu dia itu menceritakan ya teman-teman. Tapi menceritakannya itu dari masa-masa tuanya dia. Jadi usia dari 91 tahun dia itu menceritakan sehingga dia itu menulis salah satu buku, yaitu Coming Out of the Black Country, yang ditulis oleh dia, dan itu dia mengaku sebagai sebagai LGBT itu ya. Nah, terkisah dari awal si Stanley Underhill ini ya, mulai dia ada kelainan dari dirinya. Dia itu mulai pertama-tama dia itu belajar renang dengan guru olahraganya. Kemudian dia itu menyukai pas ketika si guru olahraganya itu sedang mengajar dia berenang. Disitulah mulai ada rasa dari si Underhill ini kok aneh ya gitu, bisa menyukai sesama jenis ya teman-teman sekalian. Kemudian setelah berjalannya waktu, si Stanley Underhill ini menginjak usia dari 18 tahun, dia itu bekerja di salah satu HMS Queen, salah satu kapal pengangkut tentara, istri-istri tentara Amerika pada saat itu. Nah kemudian dia itu perjalanannya, jadi bukannya hilang rasa menyimpangnya itu, malah semakin gede itu semakin menjadi ya teman-teman. Nah di situ juga dia itu bertemu dengan salah satu teman dari pekerjaannya dia, di tempatnya bekerja dia, namanya si Alex ya. Dari ceritanya seperti itu, memang sih sedikit menjijikan, tapi ceritanya seperti itu ya geng. Nah, ketika ada salah satu istri tentara ataupun istri penumpang kapal itu ya, ketika kakinya berceceran gitu, cairan warna merah, si Underhill ini berusaha menolong tapi dia malah pingsan. Nah, disitulah mulai bertemu dengan si Alex yang menolong si Underhill ini. Pas ketika sadar si Underhill ini, yang pandangan pertama dia itu melihat ke si Alex. Dan disitulah muncul rasa
hal yang terlarang itu ya teman-teman. Kemudian si Aleknya juga sama gitu, menyukai si Underhill ini gitu. Namun berjalannya waktu, singkatnya waktu, si Alek ini ketahuan oleh ayahnya, dan si Alek ini diterapi, kemudian dia itu dinikahkan. Nah kemudian mulai disitulah si Underhill ini, perjalanan si Underhill ini, yaitu dia menyadari bahwa dia itu ada kelainan dari dirinya, sehingga dia itu memutuskan untuk menjadi seorang pendeta ya teman-teman. Dan dia itu menjadi pendeta. Nah itu dari mudanya si Underhill, cerita mudanya si Underhill ya. Namun dia berani speak up ya tahun 2018 ini ya, ketika LGBT ini sudah berseliweran di mana-mana. Dan kemudian si Underhill ini mengapresiasi dan rasa bahagianya dia, yaitu ketika LGBT sudah mulai ramai dilegalkan dan banyak organisasinya. Makanya dia itu mulai speak up di usia tuanya ya teman-teman. Kemudian teman-teman sekalian, yaitu tokoh yang kedua, yaitu seorang biksu namanya Kodo Nishimura. Kodo Nishimura ini salah satu anak dari petinggi kuil ya teman-teman. Ya pasti dia itu meneruskan profesi profesi ayahnya sebagai petinggi kuil. Kemudian dia itu memutuskan menjadi biksu. Namun di usianya yang mulai beranjak dewasa, si Kodo Nishimura ini dia itu mulai ada bakat terpendam ya teman-teman sekalian. Bakat terpendamnya dia itu suka gemar memake up. Bahkan dia sembunyi-sembunyi di kamar mandi, di kamarnya dia itu mengumpulkan make up. Dan singkat cerita, si Kodo Nishimura ini menjadi salah satu seorang perias artis ya teman-teman. Dikatakanlah perias artis, dan itu dia sukses menjadi seorang perias artis ya. Tapi posisinya dia itu sebagai biksu ya teman-teman. Dan herannya agama itu bisa diatur oleh dia sendiri. Padahal dari agama Buddha sendiri yaitu mengutamakan ketenangan ya teman-teman sekalian. Bahkan si Kodo Nishimura ini menyadari bahwa dia itu menyimpang. Nah ya, namun entahlah seperti apa si Kodo Nishimura ini ya, dia itu tetap berpegang teguh dengan penafsirannya sendiri gitu. Jadi itu dia sebagai make up artist, kemudian juga dia itu sebagai biksu ya guys, teman-teman. Dan bahkan dia itu aktif sebagai mengadakan pelatihan untuk kaum LGBT ini gitu. Diberikan pelatihan make up, kemudian dia aktivis juga ya, mengkampanyekan LGBT ini teman-teman sekalian. Ya dari namanya sendiri saya tadi sudah tahu ya, namanya Kodo Nishimura ya, dari Jepang ya teman-teman sekalian. Kemudian tokoh yang selanjutnya gengs, ya ini yang paling menyangangkan ya teman-teman sekalian. Aduh, karena saya agama Islam, ini ada salah satu ustadz juga ya teman-teman yang mempromosikan tentang LGBT ini gengs. Namanya si Dai Abdullah. Nah, Dai Abdullah lahir di kota Amerika Serikat tahun 1954 dengan nama Thompson. Dai Abdullah dibesarkan di keluarga Kristen teman-teman, dan keluarganya itu membolehkan anak-anaknya itu, si Dai Abdullah ini mempunyai 8 saudara, dan anak-anaknya itu mungkin oleh bapaknya itu bebas gitu. Tidak ada halangan nih harus agama yang mana. Nah, si Dai Abdullah ini kebetulan dia itu agamanya memeluk agama Islam ketika dia lagi kuliah di salah satu universitas di Beijing. Kemudian si Dai Abdullah ini memutuskan masuk Islam, gengs. Namun yang bikin gedeknya itu, dia itu seorang ustadz, bahkan seorang imam masjid, teman-teman sekalian, di Amerika Serikat, yang mengkampanyekan lagi LGBT. Bahkan yang paling luar biasanya lagi, yang paling bikin keselnya lagi, dia itu 10 tahun terakhir ini mencoba untuk menjembatani kesenjangan antara Islam dan homoseksual, gengs. Waduh, ini sangat kacau sekali ya teman-teman.
ya bagaimana ya dia itu udah menyalahi syariat, bahkan dia itu berusaha untuk menjembatani. Dan si Abdullah ini, si Dai Abdullah ini, dia itu sang orator, kemudian pemikir juga, aktivis juga teman-teman sekalian. Makanya banyak di kalangan anak-anak muda muslim, orang-orang muslim yang mengikuti pengikutnya dia, fatwanya dia, yang fatwanya itu salah ya teman-teman sekalian. Bahkan kalau kita berbicara dari pandangan agama pun, itu kan sudah jelas-jelas haram ya teman-teman. Bahkan kalau kembali ke hukum Islam, ya hukuman bagi si kaum lagi bete ini dijatuhkan dari tempat tertinggi dan kepalanya dulu yang jatuh ya teman-teman. Nah itu hukuman bagi si kaum lagi bete ini teman-teman sekalian. Nah sekitar tahun 2000 Dai bergabung ke dalam sebuah grup online Muslim Guy. Nah dia itu penggagas juga ya teman-teman. Dia sudah bergabung, dia itu paling vokal juga di grup Muslim Guys-nya itu. Ternyata ada grupnya juga ya teman-teman. Makanya ini aduh mudah-mudahan tidak terjadi ya di negara kita. Aduh karena itulah biarinlah di Amerika yang kacau itu biarin ada. Tapi kalau di kita itu mudah-mudahan jangan sampai, kan ini merusak generasi ya. Kalau secara ilmu medis juga ya, kalau misalkan homoseksual itu jadi penyakit gitu. Bahkan tidak akan menghasilkan manusia-manusia baru, tidak akan ada generasi-generasi. Itu udah menyalahi juga ya teman-teman, menyalahi Al-Quran juga ya. Itulah teman-teman kumpulan tokoh-tokoh ya yang di dunia ini yang namanya juga sudah terkenal gitu. Ada beberapa tokoh di dunia ya yang mengkampanyekan lagi bete ini. Teman-teman sekalian, tetap kita taat syariat supaya apa? Supaya kita selamat, supaya tidak tergelincir oleh yang seperti ini ya teman-teman. Dikarenakan kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.